seperti apa yang dikatakan Bung Karno, yaitu jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Ada 3 hal penting yang saya dapatkan tentang KPU. Pembacaan data, kecepatan akses, dan penambahan fitur untuk pilkada tahun 2024 kemarin. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di KPU Sika Menyapa. Senang sekali di kesempatan kali ini bersama saya, Lia Claudia, kita akan bicara dan ngobrol singkat mengenai hal-hal informatif dan menarik yang ada di KPU, khususnya KPU Kabupaten Sika. Lahir di era digital, anak muda memiliki karakteristik dan cara pandang yang berbeda. Mereka bukan hanya sekedar anak muda, tetapi partisipasi mereka sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang modern dan responsif terhadap tantangan masa depan. Di episode kali ini, kita kedatangan anak-anak muda daerah yang penuh dengan semangat, yaitu teman-teman mahasiswa Universitas Nusa Maunere, yang akan sedikit berbagi cerita dan pengalaman saat melaksanakan KKL di KPU Kabupaten Sika. Halo teman-teman. Halo. Luar biasa sekali. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan ngobrol bersama kita di sini hari ini. Baik, sebelum kita bincang-bincang singkat, baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman sekalian. Bisa dari kakak, silakan. Baik, teman pemilih, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Theodorus Novigo. Saya biasa disapa Vigo. Saya dari Universitas Nusa Fakultas Hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kakak selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja. Nama lengkap saya Carlos Nongtapun, bisa disapa Carlos. Kuliah di Universitas Nusa dari Fakultas Hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman pemilih. Perkenalkan, nama lengkap saya Petrus Ladonong Makin, biasa disapa Makin, kuliah di Universitas Nusa Fakultas Hukum. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mau sedikit bertanya. Kira-kira sebelum teman-teman melaksanakan KKL di KPU Kabupaten Sika, apa sebenarnya bayangan teman-teman tentang pekerjaan yang ada di KPU? Apakah berbeda dengan kenyataan yang teman-teman temukan? Ini siapa yang mau jawab duluan? Baik. Oh, apa gitu, silakan. Terima kasih. Saya menjawab dalam pikiran saya sebelum saya ke KPU menjalankan kuliah kerja lapangan. Dalam pikiran saya berpikir bahwa KPU ini hanya menjalankan tugasnya 5 tahun sekali. Tetapi ketika saya sementara menjalankan KKL, itu ada satu kegiatan yaitu daftar pemilih keberlanjutan. Mungkin itu. Oh ya, baik. Terima kasih selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelum saya ditempatkan KKL di KPU, itu saya punya pemikiran kalau KPU ini bekerja itu hanya di saat pemilu atau pilkada. Dan ternyata setelah saya sampai di tempat KKL di KPU, yang saya tahu ternyata kenyataannya yang kami temukan berbeda. KPU adalah lembaga yang bekerja sepanjang tahun tanpa berhenti. Luar biasa. Silakan lagi kakak. Terima kasih teman-teman pemilih. Jadi sebelum saya mengajukan proposal KKL di KPU Kabupaten Sika, dalam benak saya bahwa KPU itu bekerja saat proses pemilihan berlangsung. Ternyata ketika saya bergabung dengan teman-teman KPU Kabupaten Sika, waktunya sangat padat.
Ada Zoom, ada verifikasi data pemilih berkelanjutan, ada sosialisasi ke berbagai kalangan, dan mempersiapkan regulasi untuk pemilih berikutnya. Baik, ternyata menarik ya, saat KKL teman-teman sendiri bisa melihat bahwa KPU itu tetap bekerja walaupun pemilu telah berlangsung. Oke. Baik teman pemilih, selanjutnya kita mau langsung sharing-sharing bersama teman-teman dari Universitas Nusa Nipah mengenai apa saja yang telah teman-teman dapatkan setelah melaksanakan KKL di KPU Kabupaten Sika. Baik, setelah KKL di KPU ini pastinya teman-teman menyusun yang namanya proposal ya. Bolehkah sedikit teman-teman ceritakan mengenai judul proposalnya dan pengetahuan apa saja yang sudah teman-teman dapatkan setelah melaksanakan kuliah kerja lapangan di KPU Kabupaten Sika? Boleh dijawab satu-satu ya. Ini mulai dari Kakak Carlos, silakan. Baik Ibu, langsung saja. Judul proposal saya, kewenangan KPU Kabupaten Sika dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024 menurut perspektif administratif negara. Paling tidak ada 3 hal penting yang saya dapatkan tentang KPU, yaitu poin yang pertama, posisi KPU dalam struktur ketatanegaraan. Terus poin yang kedua, kewenangan KPU. Terus poin yang ketiga, keberadaan KPU dalam demokrasi. Baik, terima kasih Kak Carlos. Dari 3 hal tersebut, bisakah Kakak jelaskan poin yang pertama, yaitu bagaimana posisi KPU dalam struktur ketatanegaraan? KPU itu termasuk lembaga yang seperti apa? Oke, baik, saya akan menjawab. Jadi KPU bukan bagian dari lembaga eksekutif maupun legislatif, melainkan masuk dalam kategori lembaga independen dalam perspektif hukum tata negara. Keberadaan KPU merupakan jawaban atas kebutuhan menjaga netralitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, independen KPU adalah pilar utama agar proses demokrasi berlangsung jujur, adil, dan transparan. Baik, jadi KPU bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik manapun atau pihak manapun. Kemudian tadi ada hal kedua yang Kakak jelaskan mengenai kewenangan KPU. Apa saja kewenangan utama KPU menurut Undang-Undang Pemilu? Oke, baik. Saya akan menjelaskan di poin yang kedua. KPU itu sendiri memiliki kewenangan menyeluruh terkait tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tugasnya antara lain menyusun peraturan teknis pemilu, menetapkan peserta pemilu, mengatur logistik, melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, serta menetapkan hasil pemilu. Dalam konteks hukum tata negara, kewenangan ini menunjukkan bahwa KPU menjalankan fungsi administratif yang diatur langsung oleh undang-undang, namun tetap dalam kerangka menjaga prinsip demokrasi. Tentu saja ya, kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen memastikan seluruh proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, Kakak, kita seringkali melihat munculnya perdebatan tentang netralitas KPU. Bagaimana pelajaran hukum tata negara melihat isu independensi ini? Oke, baik Ibu, saya akan menjawab poin yang ketiga. Langsung saja, isu netralitas KPU memang menjadi sorotan. Dalam hukum tata negara independen, lembaga penyelenggaraan pemilu adalah prinsip konstitusional. Artinya KPU menjalankan tugas
administratif, ia tidak boleh dipengaruhi kekuatan politik manapun. Netralitas ini dijamin oleh hukum melalui mekanisme rekrutmen anggota KPU yang dilakukan secara terbuka. Kemudian ada pengawasan oleh Bawaslu saat KPU menjalankan tugas-tugasnya. Baik, terima kasih. Tadi juga disinggung setelah melakukan KKL di KPU Kabupaten Sika, teman-teman jadi tahu soal keberadaan KPU dalam proses demokrasi. Apakah bisa diceritakan hal ini maksudnya seperti apa? Oke, baik, saya akan menceritakan. Jadi mengapa keberadaan KPU penting dalam demokrasi konstitusional Indonesia? Karena kita tahu pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa tanpa lembaga yang independen seperti KPU, pemilu rentan dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, keberadaan KPU menjamin bahwa pemilu tidak hanya prosedural tetapi juga substansial dalam menjaga keadilan, keterbukaan, dan legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Oke, berarti setuju ya teman-teman bahwa KPU memiliki peran penting sebagai lembaga penyelenggara perayaan demokrasi. Terima kasih Kak Carlos. Baik, selanjutnya kita bertanya ke Kakak Makin. Oke, bagaimana Kakak bisa disampaikan judul proposalnya dan pengetahuan apa saja yang sudah Kakak dapatkan setelah melaksanakan KKL di KPU Kabupaten Sika? Baik, terima kasih Kakak. Jadi teman-teman pemilih, proposal yang kemarin saya ajukan yaitu dengan judul peran KPU, terkhususnya KPU Kabupaten Sika sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam perspektif hukum tata negara. Karena saya ditempatkan di bagian data dan informasi KPU Kabupaten Sika, sehingga saya tahu KPU telah melakukan pengembangan signifikan pada sistem rekapitulasi suara digital atau disebut dengan Sirekap, termasuk peningkatan akurasi, pembacaan data, kecepatan akses, dan penambahan fitur untuk pilkada tahun 2024 kemarin. Dalam Sirekap ini juga ada opsi Sirekap offline untuk daerah tanpa internet. Persiapan teknologi ini bertujuan untuk mendukung integritas dan transparansi pemilu melalui digitalisasi data. Meskipun masih ada tantangan terkait keamanan dan infrastruktur jaringan seperti yang terjadi pada pemilu 2024. Namun, pengembangan Sirekap dengan berbagai peningkatan fitur dan akurasi, KPU terus melakukan perbaikan pada Sirekap, termasuk meningkatkan fitur dan akurasi dalam membaca data formulir C hasil yang merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Terkait akses data dan kecepatan, teman-teman pemilih, sistem ini dikembangkan untuk memberikan akses data yang lebih cepat dan efisien. Bahkan telah berhasil mendokumentasi data formulir C hasil dan D hasil hingga 100% pada pemilu dan pilkada tahun 2024 yang lalu. Kemudian fitur Sirekap offline untuk mengatasi kendala di daerah yang tidak memiliki jaringan internet, memastikan data tetap bisa diunggah secara berjenjang walau tanpa internet. Teman-teman pemilih, yang terakhir, integrasi dengan sistem KPU lainnya. Jadi,
Sirekap ini juga terintegrasi dengan sistem informasi KPU lainnya seperti SIDALI atau sistem data pemilih dan SIPOL, yaitu sistem informasi partai politik, serta portal cek DPT online KPU Go ID untuk memudahkan masyarakat dan menjaga integritas pemilu. Ini saya kira inovasi yang sangat luar biasa yang telah dilakukan KPU dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Luar biasa ya teman pemilih. Jadi di era digitalisasi ini KPU terus berusaha memanfaatkan teknologi dalam mendukung kinerjanya. Baik, yang terakhir Kakak Vigo, bisa disampaikan judul proposalnya apa dan pengetahuan apa saja yang sudah didapatkan setelah melaksanakan KKR di KPU Kabupaten Sika. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman pemilih dimanapun berada, saya di sini mau menjelaskan judul proposal yang saya ajukan sebelum saya memulai kuliah kerja lapangan di KPU Kabupaten Sika. Judul proposal saya, peran KPU Kabupaten Sika dalam partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 dalam kajian hukum tata negara. Dan juga saya melakukan KKR di KPU Kabupaten Sika. Saya ditempatkan di subbagian partisipasi masyarakat, sehingga saya menggali ilmu tentang strategi peningkatan partisipasi dan edukasi pemilih. Baik, ini menarik ini. Bisakah Kakak ceritakan kepada teman pemilih? Baik, untuk teman pemilih dimanapun berada, salah satu strategi KPU Sika dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada, baik itu dari presiden dan wakil presiden, serta DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, serta pilkada, baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati, dan juga KPU Sika menggunakan berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, dengan konten yang informatif, edukatif untuk menjangkau terkhususnya teman-teman pemilih pemula. Kemudian KPU Sika juga mengembangkan program-program kreatif yang menarik, eduktif seperti kuis pemilu dan juga podcast pemilu untuk meningkatkan keterlibatan anak muda dan pemilih pemula. KPU Sika juga melakukan sosialisasi dan edukasi seperti di tingkat SMA dan juga perguruan tinggi, serta penyediaan TPS khusus untuk mengakomodir hak pilih difabel. Jadi saya kira di sini strategi yang sederhana itu jadi senjata andalan KPU Sika dalam mengupayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik dari pemilu ke pemilu atau dari pemilu tahun kemarin hingga tahun berikutnya. Baik, teman pemilih, mengingat banyaknya pemilih pemula atau yang sering kita sebut generasi milenial dan Gen Z, bagaimana menurut teman KPU mengadaptasi mekanisme pemungutan suara agar lebih menarik dan efisien bagi generasi muda? Baik, sebelum saya memulai, coba saya sandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Dia berbicara bahwa politik
politik adalah panglima. Maka kalau teman-teman pemilu yang berada dimanapun menganggap bahwa politik itu tidak berguna, maka negara ini akan mengalami sebuah kemunduran. Nah, dan juga di sini KPU yang menyelenggarakan pemilu, KPU mengadaptasi mekanisme pemungutan suara bagi milenial dan Gen Z dengan mengintensifkan penggunaan media sosial dan platform digital untuk sosialisasi dan edukasi, mengadakan program yang melibatkan generasi muda seperti KPU Goes to School, serta membuka partisipasi aktif melalui relawan demokrasi dan pemantauan pemilu. Baik, keren ya teman pemilih. KPU juga sudah menggunakan media sosial untuk dapat menarik lebih banyak lagi partisipasi anak muda, terutama dalam menggunakan hak pilih mereka. Teman pemilih, kita sudah mendengar sharing dan cerita dari teman-teman bagaimana mereka melaksanakan KKL di KPU Kabupaten Sika, dan juga pengetahuan dan pengalaman baru apa saja yang teman-teman dapatkan tentunya. Semoga semuanya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Baik, selanjutnya saya mau bertanya nih, kira-kira adakah pesan dari teman-teman untuk teman pemilih pemula khususnya yang ada di Kabupaten Sika, terutama terkait pentingnya menggunakan hak pilih mereka? Baik, teman pemilih pemula dimanapun berada, pesan dan kesan dari kami seperti apa yang dikatakan Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Maka saya salah satu dari 10 pemuda itu, saya berpesan kalau dari kami untuk para pemilih pemula sangat sederhana tapi pentingnya itu gunakan hak pilih kalian dengan bijak. Satu suara kalian berarti besar. Setiap pilihan yang kalian buat hari ini akan mempengaruhi masa depan Kabupaten Sika dan Indonesia. Keren, luar biasa ya pesannya. Baik, selanjutnya dari Kakak Makin. Ya, terima kasih Kak. Ya, teman-teman pemilih, perlu kita sadari bahwa tujuan dari pemilihan itu adalah bagaimana kita memilih wakil kita, terutama di DPR, DPRD, DPD, ataupun pemimpin kita, yaitu pemimpin nasional atau presiden, ataupun pemimpin di wilayah masing-masing kita, di provinsi atau di kabupaten kota. Jadi, teman-teman, pemimpin yang terpilih adalah cerminan pilihan kita. Jika kita tidak menggunakan hak pilih, kita menyerahkan masa depan pada orang lain. Pemimpin yang terpilih nantinya akan membuat kebijakan yang akan berdampak langsung pada pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan di mana kita tinggal. Jadi teman-teman pemula, semuanya kita harus coblos di saat hari H pemilihan 2029 nanti. Luar biasa. Baik, yang terakhir dari Kakak Karnus. Oke, baik Ibu. Untuk teman-teman pemilih, anak muda dikenal sebagai generasi yang cerdas dan peduli. Gunakan hal itu untuk mencari tahu calon mana yang benar-benar punya visi untuk kemajuan daerah dan negara kita. Kita jangan mudah terpengaruhi oleh isu-isu yang tidak jelas. Keren, luar biasa ya teman pemilih, semua pesan-pesan dari teman-teman kita. Ini satu pertanyaan terakhir dari saya ya, boleh? Apa harapan dari kakak-kakak sekalian untuk KPU Kabupaten Sika ke depannya? Untuk dari saya pada KPU Sika, untuk ke depan, untuk pemilihan 2029, kalau bisa seperti yang di kemarin, kemudian melakukan Zoom antara koordinasi antara KPU provinsi dan juga KPU daerah atau kota, yaitu pendidikan. Kalau bisa itu jangan cuma di sekolah-sekolah formal, kalau bisa
di melakukan pendidikan itu di non formal, karena kita melihat seperti apa yang dikatakan Bung Karno, yaitu jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah kita dari awal, yaitu dari Indonesia terbagi dari beberapa bagian atau RIS, Republik Indonesia Serikat, sampai dengan dikembalikan menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Kami berharap KPU Kabupaten Sika bisa selalu terbuka dan akuntabel dalam setiap tahapan pemilu. Baik teman-teman pemilih, jadi setelah saya berada di KPU Kabupaten Sika selama hampir 2 bulan, dalam pikiran saya selama ini bersama dengan para karyawan, para komisioner KPU, anggota KPU, dan para kasubag, saya melihat KPU Kabupaten Sika sangat terbuka. Kenapa saya bilang sangat terbuka? Karena kami sebagai mahasiswa selama berada di KPU, bagaimanapun data ataupun berkaitan dengan data-data pemilih yang ada di Kabupaten Sika diberikan dengan terbuka, secara transparan dan secara independen, sehingga dari sini saya rasa KPU Kabupaten Sika sudah independen dan transparan dalam informasi data maupun kelembagaannya. Jadi berkesan dari saya sendiri, saya berharap KPU Kabupaten Sika tetap harus menjaga netralitas dan kemandiriannya, dan yang paling penting harus berani berdiri di atas semua kepentingan politik. Tidak boleh melihat kepentingan politik tertentu saja, harus berdiri di atas semua kepentingan politik dan menjalankan tugas secara independen. Tidak boleh diatur oleh lembaga siapapun atau orang berkuasa apapun, tanpa tekanan dari pihak manapun. Saya kira itu kesan untuk KPU Kabupaten Sika. Terima kasih teman-teman sekalian untuk pesan-pesannya bagi KPU Kabupaten Sika. Luar biasa sekali ya hari ini obrolan kita bersama teman-teman. Sangat bagaimana senang hari ini obrolan kita. Terima kasih ya. Terima kasih. Teman pemilih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kita ucapkan lagi untuk teman-teman mahasiswa Universitas Nusa Nipah Maumere yang sudah bersedia berbagi cerita dan pengalaman selama melaksanakan kuliah kerja lapangan di KPU Kabupaten Sika. Semoga teman-teman sukses dalam perkuliahan dan menjadi anak muda yang membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah kita dan juga negara kita tercinta. Sukses terus ya. Teman pemilih, cukup sekian episode kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel KPU Sika supaya tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Jalan-jalan ke negeri Kenya, lihat jerapah, gajah, dan singa. Cukup sekian dari saya, salam hangat dan sampai jumpa.